seorang hamba adalah seorang pemberi. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang sikap sebagai seorang hamba. Ada beberapa hal yang kita bicarakan menteladani Yesus Kristus dalam berlaku sebagai hamba, memberikan diri untuk menjadi hamba, kemudian kehendak Allah supaya saudara dan saya menjadi hamba, kemudian seorang hamba kuncinya kerelaan hati dan hati yang melayani, kemudian sebagai hamba juga saudara sebagai pengamat terhadap orang yang dilayani, dan sekarang kita akan bicara seorang hamba adalah seorang pemberi. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu, Engkau yang mengasihi kami, merawat kami, dan memelihara kehidupan kami. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam saat kami berbicara, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan saudara-saudara kami, sahabat Mentari yang mendengarkannya. Biarlah kami dikuasai oleh Roh-Mu, dan kami boleh mengerti dan mampu melaksanakan kehidupan kami untuk menjadi pemberi. Terima kasih Bapa, kuduskanlah hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, seperti kami kemukakan tadi, bahwa kita akan berbicara bahwa seorang hamba ada seorang pemberi. Hakikat dan sifat Yesus Kristus adalah seorang pemberi yang rela korban, memberi dengan berkorban. Apa yang dilakukannya? Dia sebagai Allah turun ke dalam ke dunia, menjadi manusia, supaya dia melakukan pengampunan kepada saudara dan saya, dan juga menebus dosa saudara, memerdekakan saudara. Itulah bahwa dia memberi dengan berkorban. Hal yang nyata saat ini, seorang hamba mestinya bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan orang lain, misalnya dalam hal materi. Kalau saudara dan saya bisa menyampaikan pemenuhan pada orang lain hal materi, maka sangat mudah saudara dan saya memberikan hal-hal yang bukan bersifat materi, seperti waktu untuk berdiskusi dengan orang yang dilayani, pengalaman yang saudara miliki dibagi kepada orang yang dilayani, atau berbagi testimoni, dan juga hal-hal lain yang bisa diarahkan, ditingkatkan, dibina untuk sama-sama jadi orang Kristen yang taat di dalam perbuatan. Sahabat Mentari yang dikasihi, apa yang menjadi prinsip dasar saudara dan saya memberi? Mari kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 9, dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, oleh karena kamu ia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kamu sudah mengenal anugerah Tuhan. Anugerah apa? Anugerah tentang keselamatan, anugerah tentang kehidupan di dalam Tuhan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, anugerah adalah suatu hal yang diberikan kepada orang yang sesungguhnya tidak berhak untuk menerima. Contoh, saudara dan saya, berhakkah itu pengampunan? Sama sekali tidak. Tetapi oleh karena kasih Allah, saudara dan saya diberi anugerah berupa pengampunan. Saudara dan saya dimerdekakan. Saudara dan saya dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Orang yang berdosa, hidupnya terpisah. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, hakikat Allah yang memberi, saudara dan saya dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan,
Sebab kasih karunia itu bukanlah usaha kita, bukan pekerjaan kita. Saudara ingat Efesus 2 ayat 8, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kamu, supaya kamu jangan memegahkan diri. Allah memberi, menganugerahkan keselamatan pada saudara dan saya. Oleh sebab itu, gunakanlah kasih karunia dan anugerah Allah ini untuk menjadi hamba yang setia untuk memberi kepada orang yang memerlukannya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, Dia kaya. Yesus adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala kekayaan yang ada di dalamnya. Itulah kekayaan Dia. Di surga Dia kaya dengan penuh kemuliaannya. Dan itu diberikan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya dipulihkan hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya saudara dan saya diberikan hidup yang kekal. Hidup mengenal Allah dengan sesungguhnya di dalam Kristus Yesus. Allah yang senantiasa melihat saudara dan saya menjadi hamba, menjadi orang yang memberi kepada orang lain. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya diselamatkan, menerima hidup yang kekal, dibebaskan dari dosa, pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak hal yang mudah, tetapi dipermudah oleh Allah. Hanya percaya dan menerima. Pada saat saudara dan saya percaya dan menerima, dimateraikan dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, yang kedua, prinsip apa saudara dan saya bisa memberi? Kita baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Sebagai orang yang memberi, Allah juga menjanjikan saudara dan saya akan dicukupkan, bahkan berkelimpahan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Roh Kudus yang ada dalam diri kita menggerakkan hati saudara dan saya untuk senantiasa berbuat baik. Dengarkanlah suara Tuhan, bukan dengarkanlah suara kita sendiri. Hilangkan egoisme kita, nyatakan Yesus dalam diri kita. Karena hidup saudara dan saya, sejak menerima Kristus, menjadi kejadian baru, di mana di dalamnya Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, Yesus Kristus sendiri ada dalam diri kita. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, karena itu pergunakanlah kasih karunia, anugerah Allah menjadi prinsip dasar saudara dan saya memberi kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, mari kita melihat janji apa yang disediakan bagi saudara yang memberi. Allah berjanji kepada saudara dan saya. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Allah memberikan hukum keseimbangan. Memberi sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Bukan karena jumlah, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Contoh persembahan si janda miskin itu, dia memberikan dengan seluruh kehidupannya. Beda dengan si kaya, memberikan dari bagian yang sebagian kecil dari kehidupannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saudara dan saya jangan pelit mengelola harta, mengelola rezeki yang diberikan Tuhan kepada saudara. Berbagilah kepada orang yang sungguh-sungguh memerlukannya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu. Saya ulangi, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus.
Kekayaan apa? Tadi sudah disebut. Kekayaan rohani, kekayaan jasmani. Secara rohani Allah yang mulia memberikan kepada saudara kemuliaan, dipulihkan. Saudara ingat ayat yang paling pertama kali Anda dengar pasti. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat manusia jatuh di dalam dosa, kemuliaan Allah hilang dari kehidupannya. Tapi pada saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dipulihkan, kemuliaan itu menjadi milik kita. Dan kekayaan rohani jasmani diberikan kepada saudara dan saya. Sepanjang saudara dan saya mentaati ketentuannya, mentaati peraturannya, dan mentaati perintah-perintahnya. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kepada siapa kita memberi? Kalau tadi kita bicara prinsip dasar mengapa kita memberi. Yang kedua, apa yang dijanjikan kepada orang yang memberi. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kita memberi. Yang pertama kita lihat dari beberapa ayat. Kepada siapa kita memberi. Yang pertama, Amsal Sulaiman mengingatkan kepada kita, kepada orang miskin. Kepada mereka lah saudara memberi. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Korintus 9 ayat 14, orang yang memberitakan Injil. Kemudian ayat Galatia 6 ayat 6, kepada orang yang mengajar saudara dan saya tentang keimanan. Dan yang terakhir, ayat ini saya hanya mengambil 4 saja. Yakobus 2 ayat 15, orang yang berkekurangan baik pakaian ataupun makanan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dari semua kita memiliki kemampuan untuk memberi, salurkanlah. Orang yang mengajar, orang yang memberitakan Injil, orang miskin, orang yang berkekurangan baik pakaian maupun makanan. Kalau saudara susah, sampaikan di gereja. Gereja akan membagi untuk guru, untuk pekabar Injil, dan untuk diakonia. Saudara tinggal menjadi hamba Tuhan melalui pendoa. Doakan berkat yang saudara berikan untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi seorang hamba yang memberi kepada orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi jadilah seorang hamba yang menjadi pemberi dan buatlah rencana. Mau saudara berikan kepada siapa berkat yang saudara terima untuk dikembalikan demi hormat dan kemuliaan bagi Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk renungan saat ini. Biarlah kiranya kami boleh memahami dengan baik sebagai hamba menjadi seorang pemberi. Terpujilah nama Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.